Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Tos.id bersama gue Ricky yang akan menemani kalian semua di video ini. Oke, di video kali ini gue akan review figur keluaran dari Storm Collectible. Ini adalah Storm Collectible Scorpion versi dari limited editionnya, atau versi dari Mortal Kombat 11. Langsung aja kita mulai reviewnya ya. Oke teman-teman, ini adalah Scorpion. Dia ini adalah salah satu karakter dalam serial gamenya yaitu Mortal Kombat. Scorpion ini adalah ninja yang sangat populer sekali di dalam game Mortal Kombat dan dia ini menjadi salah satu ikon lah di dalam game Mortal Kombat tersebut. Di beberapa serial Mortal Kombat terakhir, si Scorpion ini seolah-olah menjadi karakter utama lah di dalam game Mortal Kombat tersebut karena selalu muncul atau menjadi cover di dalam game Mortal Kombatnya. Dan untuk figur Scorpion yang akan gue bahas sekarang, ini adalah figur Scorpion versi dari alternate costume yang ada di Mortal Kombat 11. Lanjut teman-teman, kita mulai bahas dari figurnya ini ya. Ini adalah figur Storm Collectible, dan untuk kalian yang ingin mau beli sekarang, untuk harganya itu kurang lebih di harga 2 jutaan. Karena ini adalah figur versi dari limited edition ya, dari Storm Collectible. Bisa dilihat di bagian sini ada tulisan 2020 Event Exclusive Limited Edition. Lanjut teman-teman, kita mulai bahas dari bagian boxnya. Untuk di bagian depannya seperti ini ya. Terlihat di sini ada gambar Scorpion, dan untuk di bagian kepala ini adalah kepala tengkorak yang terbakar gitu ya. Jadi kelihatannya keren untuk di bagian boxnya. Terus di bagian bawahnya ada tulisan Mortal Kombat Scorpion. Di bagian atasnya tadi ada logo dari Storm Collectible, dan juga ada stiker yang menunjukkan untuk figur ini adalah Event Exclusive Limited Edition. Lalu untuk di bagian sampingnya seperti ini, jadi menyambung ke bagian depannya ya. Seperti ini, dan ada tulisan Mortal Kombat Scorpion juga. Lalu di bagian belakangnya adalah berbagai macam pose-pose dari si Scorpion, dan juga ada biografi singkat dari si Scorpion itu sendiri. Lalu di bagian sampingnya lagi, seperti ini ada posenya si Scorpion yang sedang memegang rantainya, dan juga ada tulisan Mortal Kombat 11 Scorpion. Di bagian atasnya seperti ini, ada tulisan Mortal Kombat aja gitu, dan juga di bagian bawahnya seperti ini. Oke teman-teman, langsung aja kita buka isi dalam dari box figur ini. Nah, untuk di dalam boxnya ini kita dapat satu buah blister dan satu buah manual book. Jadi untuk di dalam blister ini kita dapat figurnya dari si Scorpion, dan bisa kalian lihat di sini kita dapat banyak banget ya untuk efek partsnya. Untuk efek partsnya kita dapat kayak efek tinjunya gitu ya, yang kelihatannya panjang, terus juga efek kobaran-kobaran api gitu, dan semua itu benar-benar dibuat dengan sangat keren-keren semua sih kelihatannya di sini. Lalu untuk parts tangan penggantinya kita juga dapat cukup banyak lah ya. Total untuk parts tangan pengganti kita dapat 4 pasang untuk parts tangan penggantinya. Jadi ada yang ngepel normal, terus ada yang ngebuka, ada yang memegang sesuatu, dan juga ada yang ngebuka sedikit gitu. Lalu selanjutnya kita juga dapat aksesoris berupa rantai dan juga kepala tengkoraknya. Tapi di sini untuk kepala tengkoraknya beda, karena kepala tengkoraknya ada efek-efek dari apinya juga yang kelihatannya berasa keren banget gitu untuk bagian kepalanya ini. Lalu pastinya di sini kita dapat manual book ya. Jadi ini adalah panduan bagaimana cara mengganti bagian kepalanya, mengganti tangannya, dan juga berbagai macam untuk memasang efek partsnya tadi. Jadi untuk manual booknya seperti ini. Oke teman-teman, jadi itu aja di dalam boxnya. Kita dapat satu buah blister dan satu buah manual book. Oke teman-teman, ini adalah figurnya dari Storm Scorpion versi dari limited edition atau versi dari Mortal Kombat 11. Dan pertama seperti biasa kita mulai bahas dari penampakan dan detail dari figurnya dulu. Untuk dari detail figurnya, menurut gue sih ini detailnya dibuat dengan sangat bagus ya. Berasa banget untuk kualitas dari figurnya ini mengalami improvement dibandingkan dengan Storm Scorpion versi dari Mortal Kombat 1 dan Mortal Kombat 2. Semua detailnya mulai dari bagian kepala, di bagian topengnya ini dibuat dengan sangat bagus. Di bagian bajunya, di bagian dalamnya ini kayak ada teksturnya gitu ya. Di bagian sininya juga dia teksturnya lembut ya, jadi cukup fleksibel, dan untuk teksturnya juga dibuat dengan sangat bagus. Ini juga lembut. Di bagian sini ada detail dari bagian talinya ya. Terus di bagian sini ada penutup bagian tangannya, penutup lengannya. Itu semua dibuat dengan sangat bagus sih. Dan juga untuk warnanya, untuk warna figurnya juga di bagian bajunya,
terus bagian warna kulitnya itu semua dibuat dengan sangat bagus. Tapi untuk dari penampakannya sendiri, gue jujur kurang suka sih dengan penampakan dari Scorpion versi Mortal Kombat 11 ini. Menurut gue dari penampakannya ini kurang proporsional ya. Di bagian bajunya ini menurut gue kayak kekecilan gitu untuk di bagian bajunya. Dan di bagian bahunya ini sedikit kelebaran. Jadi kelihatannya ya bajunya kayak kekecilan aja gitu. Bisa dilihat ya. Nah, di bagian bahunya tuh kayak sampai keluar gini, sedangkan untuk di bagian bajunya itu cuma segini. Terus dari bagian kepalanya juga ya, di bagian kepalanya ini gue ngerasa agak aneh aja gitu ya di bagian kepalanya. Kayak kepalanya itu kecil gitu, terus di bagian belakangnya juga kayak jelek aja gitu ya, kayak belahannya itu benar-benar kelihatan banget ya gitu belahannya. Jadi agak sedikit kurang bagus aja sih gitu ya untuk dari penampakan figurnya di si Storm Scorpion versi dari Mortal Kombat 11 ini. Terus kalau kita bandingin juga, ini di sebelah kiri ini adalah Storm versi yang pertama ya, Mortal Kombat 1 dan Mortal Kombat 2. Sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah Storm yang versi Mortal Kombat 11. Dari proporsi figurnya gue lebih suka untuk yang di sebelah kiri ini sih ya, menurut gue lebih bagus gitu. Terus untuk di bagian bajunya ini nggak kekecilan ya. Ya ini baju khas dari Mortal Kombat 2 lah, emang baju seperti ini. Untuk yang di sebelah kanan ini ya bajunya kayak kekecilan. Terus untuk di bagian kepalanya juga kayak aneh gitu untuk di bagian kepalanya, untuk yang di bagian sini. Untuk di bagian si Mortal Kombat 2 menurut gue sih lebih bagus aja gitu. Tapi kalau dari warnanya ya, dari warnanya sih yang ini lebih bagus gitu. Gue lebih suka untuk warna yang Mortal Kombat 11 ini. Untuk yang Mortal Kombat 2 ya sedikit kurang bagus lah gitu ya, kayak monoton. Untuk yang Mortal Kombat 11 menurut gue lebih bagus. Terus untuk detail-detailnya di bagian tangannya tuh kayak ada urat-uratnya. Nah, warnanya juga ya emang lebih bagus untuk Mortal Kombat 11 loh untuk detail-detailnya. Cuman untuk dari penampakannya atau proporsi badannya, gue lebih suka di Mortal Kombat 2. Lalu lanjut kita mulai bahas dari bagian artikulasinya ya. Dari bagian artikulasi ini kepala bisa nengok kanan kiri, terus bisa naik turun juga ya. Seperti biasa ini, cukup fleksibel. Bisa ke samping seperti ini, maju ke depan, ke belakang. Lalu di bagian tangannya ini bisa kanan, kiri, terus ada butterfly joinnya juga ya di sini. Jadi bisa maju-maju ke depan, bisa nekuk, tangannya bisa muter-muter juga. Bagian badannya ini ada artikulasi di bagian tengahnya, lalu ini bagian badannya juga bisa gerak-gerak ya. Jadi cukup fleksibel juga untuk di bagian badannya. Di bagian kakinya bisa maju ke depan, bisa nekuk, dan juga ini bisa ke samping seperti ini ya. Jadi untuk di bagian sini kan lentur, jadi nggak menghalangi untuk artikulasinya sih. Lalu untuk di bagian telapak kakinya bisa ke samping-samping, atas bawah juga, dan ujung kakinya juga bisa gerak. Jadi untuk artikulasi ya menurut gue sih ini artikulasinya dibuat dengan bagus juga sih. Lalu teman-teman di sini kita juga dapat kepala tengkoraknya ya, dan di sini menurut gue sih kepala tengkoraknya keren ya, karena dia ada efek-efek apinya gitu. Dan yang lebih menariknya lagi, untuk efek-efek api ini kita bisa copot-copot gitu sesuai keinginan kita. Misalkan untuk ke bagian kepala ini kita copot ya, jadi ini bisa dibongkar pasang, kepala kita copot. Terus untuk di bagian matanya pun ini kita bisa copot gitu. Nah, kita bisa copot seperti ini. Jadi ya menurut gue gimmick yang bagus aja gitu ya. Ini kita bisa copot-copot seperti ini. Nah, cuman untuk yang di bagian sini ini nggak bisa dicopot. Jadi ya masih terpasang seperti ini. Dan di bagian ke tengkorak ini ada artikulasi di bagian mulutnya ya. Jadi bisa naik turun, mangap-mangap gitu. Jadi untuk face sculpt tengkorak nih menurut gue sih ini dibuat dengan bagus sih. Oke lanjut teman-teman, di sini kita juga dapat aksesoris berupa rantainya ya, yang sangat ikonik sekali. Ini adalah jurus Scorpion untuk menarik musuhnya. Di sini kita dapatnya modelnya rantai seperti ini. Jadi ini terbuat dari besi, cuman untuk di bagian ujungnya ini terbuat dari plastik gitu ya. Cuman ini cukup tajam ya. Jadi kalian harus hati-hati, ini cukup tajam. Nah, kurang lebih seperti ini. Menurut gue dibuat dengan cukup bagus juga ya. Cuman sayangnya kita nggak dapat jurus rantai seperti ini, jurus rantai yang kaku gitu modelnya. Jadi kita nggak bisa melakukan pose misalkan si Scorpion itu sedang menarik musuhnya gitu. Karena ini kan modelnya lemas seperti ini. Nah, lalu yang paling menarik di figur Scorpion ini menurut gue sih adalah di bagian efek parts-nya. Untuk efek parts dari Scorpion Mortal Kombat 11 ini dikasih banyak banget ya. Jadi ada ini adalah efek tinju. Terus ini ada bisa dipasang di bagian tangannya. Terus juga ada efek api-apinya ini yang bisa mengelilingi si Scorpion nanti. Jadi semua efek parts-nya ini menurut gue sih ini semua dibuat dengan sangat bagus semua ya.
Warnanya gue suka banget ya, warna dari efek partsnya ini kayak ada gradasi-gradasinya. Jadi berasa keren banget sih untuk ada efek-efek parts ini. Untuk di bagian sini, ini adalah efek parts tinju ya. Jadi ini kalian bisa pasangin. Jadi tinggal kita colokin aja gitu di bagian sini. Nah, karena ini sudah ada cetakannya ya, jadi kita tinggal masukin seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya untuk masanginnya. Terus untuk efek parts yang ini kalian harus ganti dulu untuk di bagian tangannya ya. Kalian ganti dengan tangan yang ngebuka seperti ini. Kalian ganti seperti ini, lalu kalian bisa pasangin untuk efek partsnya nyantol di bagian tangannya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini kalau misalkan sudah terpasang. Jadi untuk semua efek parts ini semuanya dibuat dengan sangat bagus ya. Gue suka banget sih dengan semua efek-efek parts yang kita dapat di figur ini gitu. Oke teman-teman, jadi untuk figur Storm Scorpion versi dari limited edition atau versi dari Mortal Kombat 11 ini, sebenarnya sih ini figur yang dibuat dengan sangat bagus ya sebenarnya. Cuman sayangnya untuk figur si Scorpionnya ini sendiri itu kurang dibuat dengan proporsional. Mulai dari bagian bajunya yang terlihat kekecilan karena untuk di bagian bahunya sendiri yang sedikit kebesaran. Jadi kelihatan itu kalau kita lihat dari depan ya, itu kayak agak aneh aja gitu. Di bagian baju kekecilan dan juga untuk di bagian bahunya itu kayak kebesaran. Terus untuk di bagian face sculpt-nya, padahal face sculpt itu semuanya dibuat dengan sangat bagus ya. Cuman dari bentuknya ya, bentuk penutup kepalanya itu menurut gue sih atau kerudungnya itu agak aneh aja. Dan kelihatan banget gitu belahan kerudung di bagian kepala dan juga di bagian badannya. Jadi seolah-olah terlihat untuk di bagian kepala itu kayak misah gitu ya. Padahal untuk semua detail dari figurnya ini semua itu dibuat dengan sangat bagus gitu. Mulai dari detail bagian bajunya, terus face sculpt-nya, itu face sculpt-nya dibuat dengan bagus ya. Terus di bagian semua postur tubuhnya itu semua dibuat dengan sangat detail. Terus untuk di bagian kulitnya juga kayak ada urat-uratnya gitu ya. Itu jadi semua detail dari figurnya dibuat dengan sangat bagus. Terus ditambah lagi kita juga dapat berbagai macam efek parts yang semuanya itu keren-keren semua sih. Dan kita juga dapatnya banyak lagi untuk efek partsnya. Jadi itu benar-benar menambah poin plus banget sih di figur ini. Jadi overall untuk figur ini secara keseluruhan karena ditambah dengan efek-efek parts tadi, ya jadi figurnya sih tetap keren-keren aja sih. Dan untuk skor dari gua untuk figur ini gua kasih nilai 7 dari 10. Oke teman-teman, jadi itu aja video dari gua. Bila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Dan bila kalian ada input dan masukan untuk video gua ke depannya, kalian boleh komen di kolom komentar. See you guys in the next video. Bye-bye.